semuanya, kembali lagi dengan Ngopi, ngobrolin film. Gue hampir, maaf guys, gue hampir salah nyebut channel sebelah. So, hari ini Ngopi temanya kita ngobrolin Harry Potter. Oke, di sini udah ada 2 orang, ada tamu kita, lebih tepatnya ada Hana, dan tetap host kita yang terbaik, yang terkece, asisten tersayang. Aduh. Apa ini tidak berlebihan? Berlebihan sih, gue aja geli ngomongnya. Oke, Alfa. Sore. Oke, jadi hari ini kita temanya apa nih, Fa? Harry Potter ya, Fa? Ngomongin Harry Potter yang apa ya? Yang pertama, Philosopher's Stone. Oke. Jadi, Betua. yang batu itu loh. Satu. Batu Philosopher's apa? Stone. Batu apa? Batu kiok. Kali. Enggak. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas beberapa poin-poin penting dari mulai cerita, plot sama cerita sama ya. Plotnya, terus karakternya dan pengembangan story yang ada di Harry Potter Philosopher's Stone. Oke. Dari Hana mungkin bisa memberikan masukan tentang Harry Potter gitu. Insect. Dia lagi sih. Kamu kok putus-putus sih? Nak. Kameranya Hana putus-putus tau. Udah bisa belum? Hilang lagi suaranya. Oke. Jadi gue aja deh. Oke, jadi di Harry Potter. Gimana sih? Habis dia putus-putus. Ini gangguan sinyal karena ada sadapan dari FBI kayaknya. Wah, bahaya sih. Oke. Jadi Harry Potter ke-1 itu kisah awalnya itu pas Harry Potter dibawa sama Hagrid dan dipertemukan sama Profesor McGonagall sama Profesor Dumbledore. Itu dibawa ke rumah Bibi sama pamannya, keluarga Dursley. Nah, di cerita Harry Potter pertama ini kita lebih mengarah bagaimana Harry Potter itu masuk ke sekolah sihir, dimana dia ini, si Harry Potter itu awalnya tuh gak diizinin sama keluarganya untuk ke sekolah sihir Hogwarts gitu. Tambahin, Pak. Kalau dari sudut pandang penonton mungkin ini sangat nostalgia gitu ya, karena Iya. Di era-era tahun 90-an rilisnya 2001. Ya. Di era film 90-an kan sosok penyihir itu digambarkan sebagai orang yang jahat. Ya, misalkan ya let's say kita bilang kayak di jamnya majalah Bobo, mungkin kalau masih ingat yang Oki Nirmala, itu kan ada penyihir pipiot yang memang digambarkan buruk rupa, terus juga demen ngeracik ramuan yang pokoknya bad person lah, penyihir itu. Jadi digambarkan sebagai orang yang berkekuatan gelap, tapi ternyata memang di Harry Potter ini untuk yang baru mengikuti yang film-film seperti yang genre seperti itu, memang dunia sihir itu memang sama kayak ya kehidupan manusia, ada hitam ada putih, jadi ada sihir baik dan sihir yang buruk gitu. Iya. Dark side sama light side gitu ya. Jadi di sini pertama mengenalkan tentang itu dulu gitu, bahwa penyihir itu nggak selamanya jahat gitu. Ada sekolah khusus yang memang mendidik tentang sihir ya di Hogwarts ini. Dan bahkan ada sampai kementerian sihir juga. Jadi memang di sini pertama menjelaskan tentang hal itu, bahwa sihir itu nggak selamanya jahat. Lalu dari sudut pandang anak-anak juga ini sangat fantasi. Di zaman kita fantasi banget sih. Dan jadi iya gitu. Misalkan beberapa teknologi yang dihadirkan di film pada zamannya di film tersebut itu menurutku udah wah banget. Kayak misalkan ngelihat bagaimana si Harry mulai dan kawan-kawannya lebih deketin mic dong, suaramu hilang timbul soalnya. Biasa. Oke. Gimana?
Udah. Jadi di sini apa namanya, kita bisa ngelihat apa kayak efek-efek yang dikasih di apa dalam film ini gitu. Jadi kayak misalkan si Harry Potter dan kawan-kawannya mulai belajar Quidditch yang Yes. aku terbang, Yes. terus waktu dia mulai terbang naikin sapunya dan lain-lain, itu kan udah wah banget. Terus juga pemandangan Hogwarts yang setelah ditelisik ternyata mereka syuting di ini di Oxford. Iya, terus di studio Lea Fisden London. Iya, itu yang jadi basic apa latar mereka lah. Iya. Sangat apa namanya, fantasi, sangat fantasi. Dan untuk yang nggak ngebaca novelnya ya, yang bukan pembaca novelnya, jadi apa menurutku menggambarkan bagaimana suasana yang full of magic. Iya. Gitu, yang full of magic. Dan aku ngerasa nonton Harry Potter itu lebih mengarah, kita tuh kayak sebagai, waktu itu kan kita emang masih anak-anak di situ, zaman kita masih anak-anak banget, dan fun aja karena kayak ngerasa oh ternyata enak ya jadi penyihir. Dulu aku sampai mikir aku pingin beli jubahnya, pingin beli tongkat sihirnya, terus ya pingin ngerasain sekolah di Hogwarts gitu, sampai seperti itu saking fanatiknya dengan Harry Potter. Kocaknya lagi dulu kan toko burung tuh masih banyak ya. Aku sampai nyari burung hantu tuh kan. Hantu gitu ya. Iya, kayak Harry Potter gitu. Parahnya sampai segitu karena emang Harry Potter dulu fanatik banget. Bahkan sampai sekarang sih. Di daerah Pluit ada cafe Harry Potter. Ntar kalian ayo aku undang pas ulang tahun. Sampai ini ya, sampai apa namanya, kalau di luar negeri burung hantu bisa dipakai buat ngirim-ngirim surat. Kalau di kita dapat tikus mungkin ya. Iya. Soalnya ngeburu tikus kan, tikus banyak tuh. Soalnya kan kalau di sini kan burung hantu aja kayak nggak familiar gitu loh. Jarang ada, tapi jarang lah. Jarang lah. Nggak ada. Iya, justru jarang banget gitu. Oke. Mungkin di area persawahan ada. Persawahan dong. Oke, jadi menurut kamu film Harry Potter jujur ya, untuk film kayak Harry Potter itu kayaknya sampai masa sekarang juga mereka masih bakal lebih bakal tetap stay di atas ratingnya, ngerti gak sih? Dia nggak akan pernah anjlok, nggak akan pernah jatuh kalau menurut aku untuk Harry Potter series sendiri. Karena apa, di samping banyak yang bilang kalau adaptasi filmnya ini nggak full masukin seluruh konten dari novelnya. Namanya ya, di kalau aku ngeliat emang film Harry Potter ini seri apa menjadi salah satu film yang bisa dinikmati multigender maksudnya bisa multi umur gitu, bisa dinikmati di berbagai zaman gitu. Iya, jadi di kita kan zaman berubah, teknologi film juga berubah, dan iya Harry Potter masih bisa dinikmati dalam zaman sekarang juga. Orang-orang juga pasti film yang bagus rekomendasi ke gue dong, nih nonton Harry Potter, gue pasti suka gitu loh. Iya bener. Gue di salah satu film ini yang dulu kan waktu pas nonton waktu kecil kan nggak begitu ngeh ya, artinya wah nih Harry Potter punya musuh namanya ini, musuhnya gitu nih. Yang beberapa waktu pas kemarin rewatch film yang pertama ini, ada beberapa hal yang sempat miss waktu pas nonton waktu kecil dulu. Kayak Harry Potter ini yang tadi yang tadi kamu jelasin, kalau Harry ini dia setelah orang tuanya meninggal terbunuh, yes, dititipin langsung sama Dumbledore sama Hagrid ke rumah tantenya, ya, Bibi Petunia sama Paman Dursley sama sepupunya. Dan di situ baru kelihatan kenapa si keluarganya ini nggak begitu suka sama Harry, ya karena si Harry ini dari keluarga yang memang dibenci sama si bibinya gitu. Iya. Karena si ibunya si Harry Potter ini kan magel awalnya, dan dia akhirnya jadi seorang penyihir gitu. Dan itu dianggap sama si bibinya Harry ini
jadi orang yang aneh gitu semenjak masuk ke Hogwarts. Jadinya Iya. si Harry ini karena itu keturunannya, jadi ya di apa, anak tiri yang kayak bawang merah bawang putih gitu. Iya, sampai parahnya dia tuh kayak nggak punya kamar di Harry Potter pertama tuh, kayak tidurnya di bawah tangga gitu. Kamar apaan tuh, cuman begitu doang. Itu salah satu aku pengen punya kamarnya kayak gitu karena apa, kena aja gitu di tangga bawahnya ada kamar kan, keren gitu loh. Mana keren gitu loh. Iya emang keren sih, Keren loh, minimalis. cuman apa ya? Kayak lebih cocok jadi kamar mandi kalau orang. Kan mandi di bawah tangga. Kamar mandi aku bawa tangga loh ya. Yang di bawah. Nggak ngelihat. Iya. Kamar mandi yang di bawah bawa tangga loh. Makanya aku bilang, iya juga sih, cuman terlalu kecil untuk kamar, nggak bisa buat berdua itu. Memang kamar buat sendiri aja, kalau berdua bedroom. Red. Adau. Tuh kan, kalau ngomong apa-apa emang gak akan beres gue mah. Berapaan sekarang kamarnya? Kamu mau tahu berapaan nih? Apaan nih? Kamar apaan nih? 300, 400. Udah lanjut. Mahal banget. Emang mau berapa? Yeah. Oke. Aku sih. Iyalah. Oke. Lanjut. Tuh kan. Recehku udah menular kayak di Kalva. Oke, lanjut ya. Jadi awalnya kan dia ini tidur di bawah tangga, terus dia sempat kayak diajak ke kebun binatang, terus dia ngomong sama ular tuh. Nah dari situ dia bertanya-tanya gitu, why aku bisa ngomong sama ular, terus bertanya-tanya aku tuh kok bisa aku beda dari orang yang lain gitu. Dia bertanya-tanya dalam dirinya aja gitu. Terus tiba-tiba surat demi surat datang ke rumah, dan tiba-tiba dia kayak diterima gitu di sekolah sihir Harry Potter. Mungkin si Harry Potter ini bisa ngomong sama ular karena dia Slytherin sebenarnya. Kalau aku bilang dia selain Slytherin. Iya, selain dia Slytherin juga dia ngedengerin lagunya Hello. Seperti ular yang sangat berbisa. Jadi bisa ngomong sama ular tuh. Iya deh. Aduh, nyanyi. Mohon maaf ya Hana, ini maklum lah, emang begini kalau kelakuannya kayak gini. Padahal mah kalau di texting mah berusaha kalem dia. Oke, lanjut. Iya. Kamu lagi random sih? Ada apa nih? Curiga nih gue. Gak ada apa-apa. Nah, di sini pas Harry mulai masuk ke kereta. Yang ketemu Ron sama Hermione. Oh, itu Enola pemandangan Enola itu. Kemarin ya. Iya, pemandangan Enola itu dari stasiun King Cross ke Hogwarts-nya itu menurut aku itu ciri khas Inggris ya. Emang zaman seperti itu Inggris emang kayak gitu sih. Dan at least apa ya, ketika Harry ketemu Ron sama Hermione kan dulu waktu yang pertama kali di kereta kan Hermione jujur aja dia nggak terlalu dekat kan sama Harry sama Ron, kayak nganggep remeh gitu, ya nggak sih? Betul. Nah, dan terus kayak waktu itu langsung akrab sama si Ron, dan kayak apa ya, mereka tuh kayak tiba-tiba jadi friend gitu pas dari kereta udah jadi temen. Lu pada kaget. Mereka jadi temen juga setelah pas masuk ke kelas yang sama, masuk ke kelas Gryffindor kan. Iya. Dan asrama. Tapi pas lucunya pas si Harry Potter bilang dia nggak mau masuk Gryffindor, nggak mau masuk Slytherin, sebenarnya sih head itunya apa yang jadi kepala itu asrama itu sebenarnya dia maunya masukin Harry Potter ke Slytherin awalnya. Kenapa? Karena jujur dia lebih, sebenarnya kalau kita lihat dari per Harry Potteran itu, Harry Potter itu lebih condong ke Slytherin karena kan kalian tahu sendiri kan Harry Potter itu hampir dibunuh gitu.
bahasa ular yang apa ya istilahnya Voldemort Voldemort. yang bahasa ular. Parvomaut. Parvomaut. Voldemort. Hmm. Voldemort, Iya. ya. Voldemort. Iya itulah. Tapi salah satu scene yang cukup bikinku berpikir adalah Hmm. kan penyambutan apa anggota kelas baru itu kan rame banget. Nah itu yang diseleksi itu cuma beberapa orang doang. Iya. Nah pertanyaanku apakah anggota barunya cuma segitu atau emang sebenarnya banyak gitu? Sebenarnya kita banyak. Kan yang daftar kan banyak tuh yang waktu kita mereka naik skoci aja banyak banget kan. Iya, tapi kenapa yang diseleksi sama topi itu? Menyingkat waktu. Aku ngitungin kayaknya cuma 6 apa 8 orang gitu. Durasi. Dan pasti yang diseleksi itu pemain-pemain inti. Soalnya kan kayak Draco Malfoy, Hermione, Ron, Harry Potter, Iya, pasti. gitu-gitu cuma yang pemain-pemain inti doang. Makanya yang diseleksi mereka doang. Yang kelihatan secara visual. Gitu. Gue kalau ngomong sama Alpha jadi pinter ya. Kenapa ceritanya gitu sih? Tapi lu jadi receh gara-gara ngobrol sama gua. Lanjut. Pas mereka mulai sekolah, aku paling suka mereka pas pelajaran Quidditch. Nggak tahu kenapa aku daripada dark arts DAD ya, aku nyebutnya dark arts, itu aku lebih suka Quidditch sama ramuan sih Profesor Snape. Pelajaran Hogwarts. Mungkin ketemu sama makhluk anehnya si Hagrid tuh mungkin yang salah satu favorit. Komikal apa ya? Oh iya yang di episode di Harry Potter keberapa ya, itu seru banget sih yang dia naik apa? Naik jarang ngelihat makhluk mitologi dianimasikan ke dalam film. Jadi saat ngeliat itu tuh rasanya wah aja gitu, bagus. Iya. Padahal waktu dulu tuh dalam segi animasi juga ya pada zamannya itu ya, kalau misalkan kita bandingin sama sekarang kan masih kasar gitu kan kalau misalkan kita nonton lagi. Cuma di zaman itu tuh kesannya kayak wah ini gila beneran asli banget gitu. Dan CGI-nya tuh bagus. Kerasa real banget. Zaman dulu ya. Iya itu padahal 2001 loh. Padahal 2001 itu yang logikanya aja deh, itu Windows 98 itu. Pemandangan yang di Hogwarts, pemandangan yang di kereta tuh CGI. Tapi itu asli banget, kayak kelihatan asli banget gak sih di zaman itu? Ya emang kelihatannya emang dibikin begitu. Kalau jelek ya bakalan dibully netizen. Ya maksudnya itu Windowsnya masih Windows 98 loh. Dulu belum ada netizen deh. Itu belum ada netizen jahanam itu. Jadi dulu orang-orang masih pada terima-terima aja. Gitu. Mikirnya bagus buruknya dari alur gitu ya. Dari alur. Terus paling dulu di share cuman kayak di mana ya? Paling belum ada internet yang memadai juga dulu zaman 2001 gitu loh. Lewat blog. Belum ada zaman segitu, kayak masih gue aja pakai yang Plaza itu, Telkom Plaza yang nit gitu loh. Tahu kan? Itu aja tahun 2004. Zaman itu tuh masih zaman Nokia berapa ya? Nokia hitam putih kan. Internet ada, cuma emang aksesnya masih terbatas gitu. Masih sebatas kayak ngirim dokumen atau segala macam gitu. Email aja kayak ngirim email lama banget dulu. Gitu. MMS aja kali ya, MMS. Media message apa tuh? Ya. Itulah. Nah, lanjut ya. Ini kenapa kita bahas ada random ya, nggak apa-apa ya. Oke. Di Hogwarts itu kan banyak guru kan. Nah, awalnya Harry Potter itu ngira yang jahat itu Snape. Padahal Profesor Quirrell. Nah, itu dia adalah Voldemort. Dan serunya dia tuh kayak ini ya, di Profesor Quirrell di situ tuh kayak punya dua wajah gitu.
tahu Orochimaru nggak sih? Iya. Orochimaru kan dia bisa apa pakai tubuh orang buat badannya jadi badannya sementara gitu. Iya, benar. Terus si Voldemort manfaatin badannya si Profesor Quirrell buat jadi buat jadi inangnya gitu untuk sementara. Kan si Voldemort semenjak bunuh si keluarganya Harry Potter ini, ayah dan ibunya, kan kekuatannya hilang kan. Iya. Dia nggak untuk mengumpulkan kekuatannya lagi, dia sembari ngumpulin apa sih namanya yang bertuah tuh sebutannya, kekuatan sih jatuhnya, apa ya? yang ngumpulin apa gitu Aku namanya. lupa. Yang jatuhnya kekuatan dia itu Nagini, Chamber of Secret. Iya, itu yang kan kayak gitu yang ada 7 kan kalau iya, nggak ada salah. 7. Apa namanya? Lupa namanya apa ya? Apa sih? Yang Aduh, lupa. yang Nagini, Chamber of Secret, terus apa lagi sih? Apa Goblet of Fire? Goblet of Fire. Enggak. Itu apa sih No. namanya? Gue Google dulu lah. Apa sih? Superior Stone. Apa sih? Bukan, yang dia tuh punya biar kekuatannya dia ada. Apa sih namanya? Kekuatannya dia. Apa Apa sih? Order of Phoenix. Ini cuma karena satu, Half-Blood Prince ya? Half-Blood Prince. Bukan. Jadi kan si Voldemort itu ngumpulin batu bertuah, ngumpulin pokoknya apa sih namanya, gue lupa. Selalu aku sebut tahu. Apa ya? Hah? Selalu aku sebut. Apa sih? Deathly Hallows ya? Deathly Hallows. Bukan. Deathly Hallows mah salah satu bagian dari kekuatannya si Voldemort. Apa ya? Apa sih? Aku kok kurang jelas sih dengar suaranya. Agak robot suaranya. Google gitu. Horcrux. Ya. Wadah. Itu jadi Horcrux. Ya. dia mencari Ya. Crux gitu. Ya. Nah, itu. Lainnya adalah Horcrux ya. Nah, Jadi sembari mencari Horcrux yang terpecah-pecah kemana-mana, Voldemort mencari inangnya, cari ibunya Enola. iya. Kok Enola sih? Kok kamu random sih? Ya kan kalau Enola House cari ibunya dong. Kalau Voldemort nyari inang dulu sebelumnya sambil ngumpulin Horcrux. Gitu. Kok Bellatrix pindah ke Enola Holmes gitu? Ya, nyamar itu. Iya, terus Petunia juga pindah ke Enola ya. Aduh, kamu kenapa sih, Nek? Kenapa sih kamu lagi stres? Jadi intinya Horcruxnya itu ada di batu bertuah. Iya. Dan di situ akhirnya badannya Profesor Quirrell dimanfaatkan ya, Sama biasanya Voldemort. kalau misalkan Orang kita mengabdi pada yang jahat, iya, pasti Artis, kekuatannya kita- jahat. manfaatkan doang lah intinya untuk kepentingan. Aduh, ini jadi politis sekali. Kepentingan orang yang berkuasa gitu ya. Ya seperti itulah intinya. Aduh. Ya. Tapi Hana kok mati-mati sih dia? Kenapa? Kamu suaranya mati-mati, hilang-hilang. Aduh, aku nggak kedengeran jelas tahu sebenarnya. Albus Dumbledore. Oke. Suara aku ada nggak sih? Ada, jelas banget. Tapi suara kakak tuh nggak ada, kayak robot gitu. Aku juga nggak ngerti dari tadi. Tapi aku denger sih kadang-kadang. Suaranya Alfa ada nggak? Ngomong deh kamu. Ada, semuanya suaranya ada, cuman kayak robot gitu. Aku nggak ngerti dari tadi. Apa karena beda kali ya? Ini handphone yang satu PC kali. Ngaruh kali. Harusnya sih enggak. Nah makanya, aku juga bingung banget tadi, Discord jelek banget. Oke. Tapi tetap kedengeran kok, aku denger kok. Oke, lanjut. Yes. Lanjut, Fa. Lanjut. Albus Dumbledore kenapa? Albus Dumbledore tuh tipikal penyihir zaman dulu. Iya. Tua. Kalau kalian jenggot main panjang. Kingdom Hearts, dia adalah penyihir Kingdom Hearts. Yang jenggotnya panjang. Iya, gitu-gitu. Jadi Profesor Dumbledore itu adalah ikoniknya dari penyihir, kalau aku bilang.
Oh, kalian nonton Shazam kan Shazam. Wizard juga tuh. Iya. Nah, Shazam yang generasi sebelum Billy Batson Bukan, tuh bukan yang sama sekarang. kebetulan itu. Maksudnya yang kan sebelum diturunin kekuatannya ke Billy Batson, kan ada generasi sebelumnya kan yang ya itu gambarannya Iya, tua ada. tuh dia. Rambutnya putih, gondrong, Iya. jenggotan. Nah, itu tuh tipikal penyihir-penyihir zaman dulu lah. Jadi apa ya, ngeliatnya tuh kayak wah ini gila nih, kayaknya punya banyak kekuatan. Iya Nggak tahu sih. siapa. Karena emang jujur aja ya, Dumbledore itu adalah ikoniknya para penyihir zaman dulu, dan dia emang yang punya ini kan, tongkat sihir Elder One. Oh iya, Horcruxnya salah satunya Elder One juga. Sisi dari Elder One tuh apa? Elder One adalah tongkat sihir yang memiliki apa ya? Kalau aku inget ya, itu kayak ada Phoenix-nya di dalam atau gimana ya? Ekornya ya. Iya. Iya. Kalau nggak salah yang punya cuma Voldemort sama Harry doang, cuma 2 orang doang. Si Dumbledore punya Jadi juga. gini, Elder One itu tipikal gini nih. Elder One itu jadi dia itu kalau misalkan pemilik ownernya udah meninggal, jadi orang yang pertama nyentuh dia adalah pemilik dari Elder One. Oh, tapi yang pas si Harry milih-milih tongkat tuh kan dia Elder One juga bukan? Harry Potter kan sebenarnya dia bukan Elder One, tongkat sihirnya. Yang di film pertama, Bukan. itu kan. Tapi kan katanya waktu kalau nggak salah ingat tuh yang kata penjual tongkatnya itu ada namanya tadi yang bulu Phoenix itu. Pasti Harry megang langsung kayak ada sinar gitu loh. Ada sinar ilahi. Salah Elder One itu yang apa ya? Ntar aku cari Google. Maaf ya guys, soalnya aku agak-agak lupa. Soalnya aku paling hafal tongkat sihirnya Draco Malfoy. Bye. Nah, pokoknya intinya yang ada ekor Phoenix itu kayaknya cuma doang gitu ya. Iya, kayak punya Harry Potter sih, sama punya Voldemort. Iya, ingat. Ya, makanya pas mereka ngadu sihir tuh langsung kekuatannya gede gitu kan. Ada nyanyian Phoenix-nya. Oh iya. Iya, kurang merhatiin nih. Ada nyanyian Phoenix nih, jadi kayak ada suara Phoenix nyanyi gitu. Masa? Suara burung. Kapan yang masa? Mereka ngadu tongkat kapan? Yang terakhir. Sebelum-sebelumnya juga pernah yang di Goblet apa? of Fire. Di situ kan dia ngadu tongkat juga, itu di situ juga tuh yang kayak suara burung nyanyi gimana sih? Yes. Kalau kedua tongkatnya beradu tuh ntar muncul bunyi-bunyi kayak gitu. Oh, iya. Lupa. Sorry guys. Kok gue yang lupa sih? Kok dia yang inget sih? Ingatan kamu masih bagus loh. Baca ya lu. Ini baca dari majalah Bobo. Pernah baca dari majalah Bobo waktu pas masih SD. Jadi majalah Bobo zaman aku juga masih zaman majalah Bobo, tenang aja. Soalnya majalah Bobo tuh dulu sering report soal Harry Potter. Iya. Mereka ngerilis buku fanbook khusus Harry Potter gitu. Ntar aku punya tuh. Serius? Yang gede banget. Lu ada versi mini book. Versi yang fanbook tuh yang rilisannya Bobo, cuma ya itu gede dia. Dijualnya terpisah sama majalah. Kalau yang mini book udah sama majalahnya. Nah, yang kupunya tuh beberapa cuma dari yang mini book doang, kayak misalkan ya apa ya, monster-monster yang ada di Harry Potter. Cultural. Terus apa lagi ya? Mantra-mantra. Itu terus kelas-kelas gitulah. Itu kan mini book doang ya, yang ada bonus dari majalah itu aku punya. Cuma kalau yang versi fanbooknya yang gede tuh karena harga saat itu mahal, berapa, kena 50.000 ke 80.000. Jadi aku nggak beli, dan aku nggak ada ketertarikan juga ke Harry Potter saat itu. Cuma ya bagus aja ngeliatin mau ada monster-monsternya gitu.
ngeliatin monster-monsternya daripada Harry Potternya dulu. Tapi ya, Harry Potter tuh menurut aku tuh film yang legendaris. Karena jujur ya, kalau ada film Harry Potter yang bakal di remake juga nggak akan sebagus Harry Potter yang diperanin dari Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Iya, Karena bener. sudah ikonik, jadi sulit Iya, untuk, udah ikonik juga. untuk di remake dalam waktu dekat lah intinya. Soalnya kan Iya. ini masih baru banget gitu. Tapi kalau dalam 50 tahun ke depan Udah nggak ini nih. Sorry. itu masih bisa maksudnya. Aku untuk udah di remake. bangkotan. Tapi kan maksudnya mengenalkan kembali Harry Potter ke pembaca-pembaca baru Iya. di zaman itu. Di zaman gitu itu. kan. Iya. Bener banget Jadi, sih. Jadi kalau misalkan untuk di remake ke yang sekarang kan Tahun- para orang-orang tua dan remaja-remaja yang dulu ngikutin Harry Potter dan sekarang udah tumbuh jadi orang tua, ini akan berpikir kalau akan membandingkan satu sama lain. Juga pada film-film ikonik pasti akan ada yang seperti itu gitu. Akan ada Yes. orang ya boro-boro Harry Potter deh. Kayak film superhero aja macam kayak Marvel, Spider-Man, Batman Spider-Man. Iya. yang Iya. tokoh utamanya orang pemerannya ganti-ganti aja pasti akan diomongin, akan dibanding-bandingin dengan versi-versi sebelumnya gitu. Jadi Iya, nggak akan makanya nggak akan luput dari perbandingan itu. Netizen kan kalau ngomong jahat gitu kan. kalau misalkan nih ini film yang udah ikonik terus akhirnya di remake dalam sekian puluh tahun ke depan, Itu baru Nah. oke gitu. mungkin nanti orang-orang kan nggak tahu nih ada versi sebelumnya. Nah jadi nonton yang versi itu, dia baca buku terus nonton yang versi terbaru adaptasinya kayak gimana. Nah nanti mungkin baru ngaku, wah kerasa. ternyata di remake udah pernah dibuat filmnya sebelumnya. Nah, nanti mereka Baru nonton ya kan. kayak Iya, film Murder on the Orient Express aja deh yang Iya. dari yang sekarang digarap Yang sama Johnny Kenneth Branagh. Depp yang kemarin berapa tahun lalu kan. Iya. Itu kan sebenarnya adaptasi Murder on the Orient Express sudah banyak versinya dari versinya Suchet kalau David Suchet tuh yang di series. Iya. Juga Albert Finney kalau nggak salah itu versi film yang tahun 74. Mereka tuh ada rentang waktunya untuk merilis film. Kalau nggak salah juga di Murder on the Orient Express-nya David Suchet itu sekian tahun. Jadi rilisnya kalau nggak salah tahun 2001. Nah, ke yang versi yang si Albert Finney ini tahun 74. Itu ada jauh gap. juga sih. Dari yang versi Albert Finney Iya. kan ada beberapa versi-versi lain lah, kayak misalkan yang versi Jepang ada. Terus yang sekarang baru di remake lagi yang versinya versi- Kenneth Branagh Iya, kemarin itu yang tahun 2017. Jadi kan gapnya lumayan jauh, lumayan panjang. lumayan jauh. Dan emang wajar sih karena biasanya 20-30 tahun kemudian baru ada remake-nya gitu. Ini pastilah. Perbandingan pasti akan selalu ada. Jadi kalau untuk film yang sangat ikonik nggak akan luput dari pandangan Para netizen. fans. Iya. Apalagi Harry Potter kan cukup general ya kalau bisa dibilang. Iya, Iya. Penikmat. general banget. Beda sama beberapa film yang tadi kita sebut yang misalkan yang superhero kan ya emang ada marketnya sendiri. Iya, ada ini masanya juga gitu. Kalau Harry kalau- Potter kan cukup banyak mendunia gitu, kalangan semua nonton gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita lihat remake dalam waktu dekat mungkin ya Impossible gitu. akan ada banyak perbandingan. Oke nih, lanjut ya. Menurut kalian mantra yang paling kalian suka tuh apa sih kalau dari Harry Potter? Apa? Mantra. Nggak kedengeran suaranya, Kak. Mantra Harry Potter kalian sukanya apa? Apa nggak kedengeran? Sorry. Aduh nih, Apa? Mantra. Spell. Mantra. Iya. mantra. Oh, spell. Wingardium Leviosa. Standar Yang banget. pakai bemo di sidul ya. Apa? Expecto Patronum. Lu gak tahu gue apa? Gue paling suka tuh gak semuanya. Tapi gue paling suka tuh Avada Kedavra. Itu mantra kematian tuh kacau. Iya, gue suka sama mantra itu, gak tahu kenapa. Kesannya tuh kayak dark banget gitu. Terus juga
Kalau Avada Kedavra kan lebih kayak mengarah, gue tuh udah benci banget sama orang itu, gue pengen gue matiin. Kayak gitu sih. Enggak, gue bercanda, jangan dibawa serius. Kalau lo apa, Pak? Yang lucu tuh yang waktu Hagrid ini, Mana Expecto Patronum? Bukan. yang waktu Itu keren Hagrid sih, sihir Patronum gila. ponakannya Harry, ponakannya sepupunya Harry Pas yang punya Mal. ekor tikus tiba-tiba. Oh, yang tapi kan itu nggak diomongin, yang dikasih ini kan, Ya itu nggak ada spell, cuma ya dikasih apa, ekor babi. babi kok ekor tikus ekor babi. Ekor babi. Tikus mah Iya, babi. piaraannya si Ron Weasley, ternyata Peter Pettigrew. Saya tidak makan babi, jadi saya tidak tahu bentuk ekor babi. Saya juga gimana ya, maafin gitu. Tuh kan receh. Tuh kan receh, adek gue lagi receh. Maafin dia ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi menurut kalian dari semua Harry Potter yang paling menarik filmnya mana nih? Kalau gue jujur aja paling suka ya adalah yang Half-Blood Prince. Itu paling dalam. Half-Blood Prince. Itu paling dalam. Oh, Half-Blood Prince. Iya, iya. Itu paling dalam. Kenapa? Soal Dumbledore meninggal. Bye. Tapi aku nggak begitu suka sih Half-Blood Prince. Enggak. Gue ngerasa deep. Soalnya kalau Goblet of Fire itu terlalu kayak adventure. Dia kan kayak main juara-juaraan. Kalau Azkaban, Tapi keren. Goblet of Fire tuh paling keren. iya sih ada Robert Pattinson. ada Cedric Diggory, maaf. Iya, ada Robert Pattinson dan dia tuh belum terkenal di situ. Yes. Jadi kayak masih Tapi ganteng banget ya, sumpah dia ganteng banget. apa? Sama yang jadi Victor Krupp juga ganteng. Kenapa, Pak? Kayak Jadi bocah Robert Pattinson. Tapi masih ganteng dia. Masih belum terkenal, masih kayak Iya, masih belum terkenal. Gitu. Kan dia Dulu- baru kita aja mungkin nggak tahu kali kalau dia tuh bakalan terkenal gitu Apalagi setelahnya. dulu dia kan kopalnya si Cho kan. iya, Taksir Coceng. sama si Coceng. Ih, sebel banget gue. Kenapa harus ciuman sama si Coceng, si Daniel? Ya Allah. Di Order Phoenix kenapa gitu? Ya Tuhan, ternyata nikahnya sama si Ginny. Tapi gue lebih suka si Hermione sama Ron Weasley. Sama Draco Malfoy. Sorry to say. Iya benar. Aku nggak suka Hermione sama Ron. Film yang menarik sih Hmm. di samping Batu Bertua ini mungkin Azkaban ya. Kamu Azkaban sih, gue nggak terlalu suka Azkaban. Gini, konsep dari bentuknya Time si tokoh Dementor ini iya. dari J.K. Rowling itu ngasih tahu kalau dia menciptakan karakter Dementor ini saat dia tuh posisi saat nulis of Azkaban itu dalam posisi depresi, dan depresi itu bisa merenggut kebahagiaan secara Manusia, mental dan iya. psikologis gitu loh, manusia. Dan ini yang dirasain sama J.K. Rowling waktu lagi nulis, dan akhirnya menciptakan karakter Dementor yang sebagai makhluk yang bisa menghisap elemen-elemen kebahagiaan gitu. Makanya untuk melawan Dementor adalah untuk menciptakan sihir Patronus itu dengan mengingatkan momen-momen bahagia yang pernah dilalui, kayak misalkan si Harry mengingat waktu pas dia sama orang tuanya gimana, sama teman-temannya gimana, akhirnya bisa mengeluarkan Patronus kan. Iya. Jadi sukanya kenapa? Karena memang terbentuknya Dementor itu adalah salah satu isu yang sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu tuh isu yang kita jalani saat ini. Kalau kita tuh ketika kita depresi itu kita sedang berhadapan dengan Dementor gitu, walaupun nggak secara langsung gitu ya. Ya walaupun nggak kelihatan dengan mata gitu ya. Itu seakan-akan kita tuh kayak berhadapan dengan Dementor. Dementor itu menghisap kebahagiaan yang ada di diri kita, jadi kita rasanya depresi, stres, mau bunuh diri, ya that's it lah ya, yang orang-orang sedang alami ini mungkin ya, jadi di situ J.K. Rowling karena merasakan hal itu juga, dia tulis dalam Prisoner of Azkaban, dan akhirnya sambil ngasih tahu bahwa kamu mengatasi depresi ya kamu coba bangkitkan momen-momen bahagia kamu. Dengan cara itu kan
Makanya Profesor melawan. itu kan Lupin kan Lupin kan dia memberikan ini Profesor Lupin kan. Lupin di mana ya? Lupin sih beda dong, kamu crossover kemana nih? Flashback dong, Oh iya, jadi Lupin. Lupin. Enggak, bukan Lupin ini, ada Profesor Lupin. Coba deh Google deh. Bukan. Profesor Rumis. Bukan. Iya, Rumis. Itu kan ngasih coklat ke Harry Potter kan? Iya. Nah. Ya Remus Lupin ya. Iya. Eh. Tadi nyebutnya Lupin doang. Lupin Ya kan itu aku bilang ini Rumus pencuri Lupin. dong. Bukan Lupin itu, Lupin Inggris yang musuhnya Metante Conan. Iya, jadi intinya si Remus Lupin itu memberikan coklat karena katanya coklat itu buat mengandung kebahagiaan. Jadi Bisa meningkatkan iya, hormon-hormon kebahagiaan. yes, benar. Dengan ya, makanya di pas waktu inget gak waktu dia di Azkaban dia ngelawan Dementor. Terus tiba-tiba suasananya jadi mencekam, terus si Harry jadi kayak Iya. denger jeritan, terus kayak yang tiba-tiba bangun-bangun sadar-sadar dikasih coklat gitu. Nah itu sebenarnya dari situ menurut aku udah kelihatan ya kalau misalkan Dementor itu adalah bener-bener makhluk yang datang di saat Menyeramkan. kita lagi ya kehilangan kepercayaan diri ya. Bener sih kalau aku bilang depresi sih. Iya. Ya emang diciptakannya seperti itu. Makanya ditaruhnya sebagai penjaga penjara kan. Karena kan Iya. apalagi penjara Azkaban itu khusus untuk penjahat-penjahat kelas kakap gitu. Jadi mereka dihukum seberat-beratnya dengan penjagaan ketat oleh Dementor. Jadi ketika mereka kabur ya mereka akan dihisap. Jadi biar mereka terus nggak punya motivasi lagi buat menjalani hidup gitu. Itu salah satu hukuman paling berat sih menurutku. Karena selain hukuman kurungan tuh hukuman yang paling berat itu nggak ada motivasi hidup. Iya, nggak ada motivasi. Iya. Ya, gitu deh. Lanjut ya. Iya. Dari Harry Potter banyak hikmah Iya. yang kita bisa ambil. Persahabatan, kesetiaan, apa ya? Persatuan antar asrama. Jadi Iya. apa ya? Jadi kesannya tuh walaupun mereka 4 asrama yang berbeda, tapi mereka akhirnya bersatu. Jadi Iya, kayak benar. tidur di aula rame-rame. Karena aku merasakan Harry Potter itu memberikan kita tuh dampak positifnya biar kita tuh jadi nggak terpecah belah. Terus walaupun Slytherin selengean, tapi mereka masih sebenarnya baik. Orang-orang Draco Malfoy itu sebenarnya baik. Jangan mengira dia begitu-gitu jahat ya. Dia tuh baik. Iya. Cuman Iya, dia baik. agak blow on dan ingin kekuasaan. Dia tuh kayak Sasuke lah, gampang dipengaruhin gitu. Lebih tepatnya dia ini sebenarnya baik, cuman Baik. apa ya, dia tuh kayak anak-anak mami yang agak nggak percaya Anak bapaknya diri. banget. Terus dia cuman kayak dimanfaatin sama ayahnya. Orang tuanya. Iya, sama ayah ibunya. Sama ibu bapaknya. Padahal dia anaknya baik loh. Kalau aku bilang Padahal dia baik, tapi kan dia nggak mau ngelawan orang tua lah. iya gitu, yang Makanya dia nurut. dan dia tuh kayak apa ya, sebenarnya dia tuh bukan musuh, tapi orang-orang tuh malah ngira tuh dia jahat. Aku sebel banget. Dan Profesor Snape dia tuh orang yang sebenarnya paling baik, tapi akhirnya dia Karena kan di cerita-cerita awal kan memang masih belum berkembang kan, maksudnya masih belum jelas background masing-masing karakter kayak apa. Iya, belum kelihatan. Karakternya seperti itu ya biar si cerita Harry-nya dan kawan-kawan ini lebih hidup aja. Jadi ada yang ngusilin, ada yang gangguin, entah itu dari teman, entah itu dari guru. Waktu pas di film Prisoner of Azkaban aja kan Profesor Snape aja dikira dia yang mantrain Harry biar celaka kan.
Iya. Iya. Itu kan kita akhirnya bisa tahu ke belakang seperti apa ternyata si Profesor Snape mencoba buat mengalahkan Harry dari Iya, orang di jahat. Philosopher's Stone tuh yang katanya dia lagi main Quidditch tapi sapunya dibolak-balikin. Itu kan dia Ya. sebenarnya dimantrain sama si Quirrell kan. Tapi si Snape itu lagi berusaha untuk nyelamatin si Harry gitu. Emang apa ya? Paling sedih sih nonton yang Iya. Harry Potter pertama. Ternyata itu yang kita nonton setiap hari itu masih panjang, itu 3 jam loh harusnya filmnya. Kenapa tuh? Ada yang dihapus extendednya. Jadi ada adegan-adegan yang dihapus di film Harry Potter. Oh, iya. Contohnya udah nonton tapi Udah, aku udah udah. nonton. Itu durasinya 3 jam, kayak nonton Titanic, tau nggak? Bener-bener yang Nontonnya di mana? beli Blu-ray. Oh, Blu-ray. Iya, jadinya di Blu-ray itu dia ada versi extended tulisannya gitu. Dan itu Oh, 3 iya jam. tahu. Ada beberapa scene yang hilang waktu dia sebenarnya gue bingung ceritain soalnya di versi nggak ada, di versi asli nggak ada. Berarti kita akan mencari. Tapi di bukunya pasti ada lah. Di bukunya ada, justru karena mungkin karena lebih suruh baca ke bukunya juga. Soalnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone itu kayak mengarahkan kita ini loh, kulitnya doang itu. Ngasihnya kulitnya doang. Iya. Gitu. Iya. Ngasihnya karena kan kulitnya. nggak mungkin mengadaptasi satu buku tebel ke dalam 1 jam 2 jam kan. Iya. Dan Benar. Jadi ada beberapa bagian yang dipotong lah. yes, bener Iya. banget. Dan juga di film Sorcerer's Stone yang paling bagus tuh menurut aku tuh yang dia dapat jubah hilang. Dan, Oh iya, yang invisible cloak itu ya. sama dia ngeliat kayak cermin orang tuanya gitu. Kenapa? Karena Itu sih sedih sebenarnya. sedih sih. Menurut aku tuh dia tuh kayak itulah kebahagiaan dia tuh sebenarnya di cermin itu, tapi dia nggak bisa merasakan itu kembali gitu. Aku terenyuh tahu pas lihat yang bagian itu, yang bagian dia ngeliat cermin itu ketemu orang tuanya. Agak sedih aja gitu. Tapi lucunya dikasih petunjuk yang waktu dia dapat Sorcerer's Stone-nya Iya. di mana? Kok bisa muncul di ininya dia ya? Celananya ya? Itu gimana ya? Apa? Pas di terakhir Hmm? kan batu bertuahnya itu ditaruh di dalam celana nih. Iya kan? Iya. Iya. Itu kok bisa masuk di sana tak? Sebelumnya itu nggak ada kan di dalam celana itu. Aneh sih. Coba deh. Horcruxnya pindah pengen ke Harry kali ya. Enggak, maksudnya kenapa bisa lompat gitu loh? Ini penasaran juga karena lupa. Kamu juga. Ih, masalahnya gimana ya? Aku juga kok tiba-tiba aku pertanyakan yang selalu aku tanda tanyain, kenapa tiba-tiba itu Horcruxnya ada di dalam celananya Harry, itu masih aku pertanyakan sampai sekarang. Iya, aku juga nggak ngerti sih. Bener. Soalnya waktu itu kan udah diambil Voldemort di tangannya dia kan. Iya, makanya aneh banget. Apa dia nyambung kali ya Harry Potter sama si? Kayaknya ini masih nonton ulang lagi nih. Karena itu lumayan. Nonton 10 kali. Soalnya Baru banyak paham. pertanyaan yang nggak diiniin, yang gue nggak ngambil dari filmnya gitu kan. Dan terus yang banyak adegan-adegan yang mungkin yang waktu si troll muncul itu nggak apa ya, yang katanya si mereka tuh belajar sihir itu kan yang waktu Wingardium Leviosa yang katanya si Ron akhirnya dikurangin minus 50 dari profesor 50 ya. Itu si trollnya tuh aku bilang apa ya, scene-nya kurang mencekam sih menurut aku, kayak nggak ini banget sih, nggak mencekam gitu loh, nggak deg-degan parah sih itu. Apalagi kondisinya troll itu kan badannya besar, inget gak sih yang waktu di WC wanita? Nggak inget nggak? Kurang mencekam banget gitu loh, kurang greget. Soalnya yang lebih mencekam tuh yang ada ini anjing kepala 3. Iya itu tuh yang di Iya bener. yang sebelum main catur penyihir yang kemarin aku habis dampingin.
Itu lumayan menyedihkan. Sampai akhirnya dikasih tipsnya sama si Hagrid kan, Iya. cara Iya. ngejinakinnya gimana. Walaupun nggak secara langsung ngasih tahu, dia ngasih tahu lewat clue-clue gitu. Iya. Sama itu sih bagus yang main catur penyihir. Itu sumpah keren banget. Saling ngalahin satu sama lain antara si Harry sama si Ron. Ya, Bukan akhirnya si yang Harry terakhir. sendiri- Yang terakhir yang di ending yang naik kudanya si itu. Yang akhirnya si Lawannya- Harry Potter sendiri. Iya. si Harry sendiri kan yang kesana kan, yang ketemu sama si tadi tuh, Profesor. Quirrell. Dan gue sukanya jujur di situ Daniel Radcliffe masih imut-imut banget. Dan apa ya, dia tuh banyak diem sih di Harry Potter pertama. Kalau aku bilang sih Harry Potternya malah jarang ngomong, gue bilang. Baru Harry Potter Chamber of Secrets dia baru yang benar-benar ngomong, yang mulai naik, speak up. Harry Potter Iya, pertama dia bener. mah udah dia nggak jarang ngomong, banyakan si Ron bawelnya. Sebenarnya pengkarakteran si Harry di buku sendiri tuh kan nggak kayak gitu kan, dia tuh lebih, Kalem sih. aku masa lebih kalem sih, enggak lah. Enggak harus ya. Cuman gimana ya? Kerasa banget sih yang di hari pertama tuh dia jarang ngomong, cuman kayak ngangguk-ngangguk gitu. Terus Iya. jarang deh pokoknya. Banyak kayak si Ron sama Hermione doang yang lebih apa ya, lebih banyak obrolan gitu. Daniel Radcliffe kayak kalem pendiam doang di situ. Si Harry-nya kayak kalem doang gitu. Terus paling suka Iya tuh sih. waktu ke hutan. Yang waktu jaga malam, ingat gak? Terlarang. Ingat gak? Yang si Harry, Hagrid, Ron, Hermione sama Malfoy, yang mereka dihukum sama profesor. Iya. Ya, Ya kan? si Malfoy, Iya. si Malfoy ketakutan banget tuh di situ. Iya. Itu tuh lucu banget sih, karena emang tapi serem pas si tiba-tiba ada Voldemort. Itu Voldemort bukan sih? Itu tadi ya apa, lumayan, jadi kayaknya iya ya, dia kan yang tudung kecil gitu kan, yang lagi makanin kuda. Iya, itu Voldemort bukan sih? Itu Voldemort. Jadi Voldemort. Iya. jadi unicorn itu kan punya darah biru. Darah biru itu bukan maksudnya ini ya, bangsawan gitu. Maksudnya darah biru itu apa, di unicorn ini punya makna kalau minum darahnya unicorn itu bisa hidup abadi. Nah, jadi di situ si Voldemort ngebunuh unicorn buat dia bisa hidup abadi. Darahnya dia minum. Makanya di film-film berikutnya unicorn udah mulai punah kan. Iya. Emang banyak diburu oleh penyihir-penyihir pada saat itu untuk mencari keabadian. Jadi salah satu caranya dengan cara minum darah unicorn. Iya, ingat. Oh, berarti di Iya. itu adalah itu yang waktu tudung kecil itu Voldemort, palanya doang pasti ya? Itu jadi spill si Voldemort itu sebenarnya. Oh, I see. Oh iya. Soalnya aku jujur ngeri banget sih waktu itu, aku nggak berani ngelihat sini tuh, selalu tutup muka. Soalnya serem, kayak nonton film setan. Iya bener, serem. Kayak nonton film setan, bener deh. Di hutan gelap-gelap ya kan. Ngeliat begituan. Gerbek aja tuh kalau ngeliat begituan. Tuh kan. Begituannya ngapain, Pak? Bener. Maksudnya kan kalau Voldemort kan masih lemah di situ kan. Iya, masih Ya kalau lemah. dibunuh ya itu bisa mendamaikan dunia. Tapi Harusnya. kenapa tidak? Tapi Gerbek kenapa? kan Malah ceritanya dibiarin gitu aja, karena emang pada dasarnya biar ceritanya makin panjang gitu, bukunya makin tebal. Iya. 7 buku, 8 buku gitu-gitu. Iya, 7 buku gitu kan, biar makin dalam gitu, apalagi kan setiap buku makin tebal. Iya, bener. Sama kayak ini nih, aku kan lagi ngoleksi ceritanya Rowling juga yang judulnya Cormoran Strike. Yang itu sama tuh. Aku ngoleksi yang buku keempat, jadi per tiap bukunya nambah terus halamannya, makin tebal. Ini nanti nih buku yang kelima udah rilis September kemarin, tapi belum diadaptasi ke versi Indonesia nih, katanya nambah lagi halamannya. Wah gila. Soalnya Rowling emang parah sih. 100.000.
Kayaknya kemarin aja ngeliat list harga yang buku keempat 200 sekian. Sekarang apalagi buku udah makin mahal, Pak. Jangan Iya, dikira iya. Betul. ini dulu mah zaman kita buku mah berapa? Komik aja masih 9.500. Masih murah. Iya, sekarang udah mahal. Ada perkembangan harga pajak juga tuh yang bikin ya Dasar politikus. Iya, soalnya pajak dan gitu-gitu kan memang naik juga, terus kertas juga makin mahal. Iya, jadi mahal. bukan Percetakan mahal. pajak kertasnya. Apa-apa mahal. Udah kamu baca e-book aja sih. Baca e-book. Oh, e-book. Ya, aku lebih suka baca e-book sebenarnya daripada beli buku langsung. radiasi ke mata nggak bagus. Yes. Kurang aman juga sebenarnya baca lewat e-book, apalagi novel kan yang bentuknya cerita yang teksnya banyak. Oh ya, aku janji mau ngasih kamu buku ya, Pak. Dari tahun jebot sampai sekarang belum aku kasih. Ditunggu. Wani Piro. Enggak lah, canda. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira apa yang kalian dapat dari Harry Potter? Aku udah agak lupa sih, tapi aku paling suka pelajarannya Quidditch sudah dari Harry Potter. Iya. Lebih apa ya? Lebih mengenal pelajaran-pelajaran yang tidak ada di dunia nyata gitu ya, yang Iya, bener. yang pada akhirnya gue jadi ngayal, gue pingin main Quidditch. Iya. Akhirnya sapu-sapu di rumah dipakai buat lompat-lompatan gitu. Gue banget. Ala Harry Potter, padahal sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Suatu tidak mungkin itu terjadi. Aku sampai beli jubahnya, terus rompinya, bahkan sampai beli dasinya, sampai beli tongkat. Iya, aku dulu punya tau anduknya, anduk mandi Harry Potter. Harry Potter night apa gitu. Yang festival itu diadain di Kinokuniya di GI atau di CP apa? Ya? Kapan? Harry Potter. Pokoknya tiap tahun mereka rilis acara itu gitu. Acara malam Harry Potter atau apa. Jadi festival yang diadain sama fans Harry Potter di sini. Kalau nggak salah Taman Anggrek deh itu Harry Potter yang festival itu. Kinokuniya kerjasama dengan komunitas Harry Potter. Kayaknya tahu deh, cuman gue nggak pernah datang, dapat invite-annya. Ya, soalnya acaranya juga kalau nggak salah weekday. Iya. Weekday malam. Jadi hanya beberapa apa ya? Aku pengen ngikut tahun lalu, cuma kayak karena terbentur jadwal. Ya kan soalnya weekday malam dan kuliah kan masih 2 tahun lalu deh. Masih kuliahnya masih reguler, belum jadwalnya masih banyak. Jadi karena ngelihat jadwal akhirnya nggak jadi ikut. Soalnya itu juga misalkan kamu punya jubahnya itu bisa cosplay di situ juga. Soalnya kan coat dressnya itu pakaian ala Harry Potter gitu. Ala penyihir. Sumpah sih. Ya. Aku malah ke sono modal apa ya? Aku malah pengen ngajak kalian ke cafe itu yang di Pluit. Iya, aku tahu, aku udah lihat. Itu bagus banget, tahu aku lihat di Google. Sumpah lucu. Jadi kayak berasa lu ke Hogwarts loh, beneran lo. Sumpah aku jadi pengen ke Hogwarts beneran, tau gak sih, ajakin aku dong. Jujur aja ya, semenjak kayak nonton Harry Potter tuh aku jadi kayak ngayal pingin belajar sihir gitu-gitu. Ada gak ya di dunia nyata? Aku halu malah. Aku jadi halu gara-gara Harry Potter. Pengen bisa naik, pengen bisa terbang. Diramin sama ini katak. Oh iya. Apa jadinya? Aduh. Katak itu pas itu yang Harry Potter berapa ya? Ada tuh. Trik-trik penyihirnya telur ayam diramin sama katak. Emang bisa? Nggak tahu kan? Ntar jadi basilis. Bohong. Serius. Jadi basilis? Jadi basilis. Jangan ngaco deh. Di era penyihir zaman dulu gitu. Telur diramin sama katak, diramin pakai katak sama katak lah. Katak apa gitu. Ntar pas netas itu jadi bayi basilis. Iya. Itu si Hagrid pernah ngomong nggak sih? Bukan ya?
Salah ya gue? Kalau aku taunya Salah. yang dari Google. Jadi cara menciptakan basilis gitu, cara melihara basilis, cara itu telur ayam dieramin sama katak. Terus juga harus nyiapin ruangan tanah paling enggak 100 kilometer Karena akan gede banget ya. karena dia besar, tumbuhnya cepet. Terus juga makanannya kayak gitu-gitulah. Makan Tapi manusia ntar. kalau natap matanya secara direct langsung jadi patung. Iya, makanya Harry Potter kan nggak boleh ngelihat ini matanya. Makanya itu yang di movie Iya. kedua kan banyak yang ngelihat genangan air basilis tuh pada jadi patung semua tuh di situ. Iya. Ingat kan yang Chamber of Secret? Ya ini buat ngasih tahu aja kalau ngeliatin orang tuh jangan langsung ke matanya, Kenapa? Bisa. Iya. bisa salah paham. Iya. Oh Kadang- gitu. Kamu sejak kadang- kapan bisa Lihat gombal? matanya, itu tahu baper gitu. Kenapa sih dia liatin aku terus gitu ya? Oh, sejak kapan kau bisa gombal, nak? Basilis gitu ngasih peringatan di situ. Lu kalau ngeliat Aduh. di patung karena tiba-tiba nge-freeze gitu badannya. Aduh aku ngeliatin dia Gini. ya. Dia siapa, Pak? Yang mana lagi, Pak? Yang Kita kemarin. kita lihat aja lah. Bisa nasehatin orang bisa. Ya. Dia tuh apa itu? Oke. Padahal manusia kan begitu. Jadi oke. Kayaknya kalau misalkan gue nonton Harry Potter sekarang, gue pingin nonton ulang nih. Kalau misalkan gue pingin nonton The Goblet of Fire. Sama. Jangan ngikutin deh. Itu favorit aku banget. Sama Deathly Hallows part kedua ya. Gue nggak suka yang part 1 soalnya itu apa Iya, ya? aku juga gak suka. Agak aneh. Iya. Soalnya apa ya? Ada Nagini nyamar jadi ibu-ibu terus pokoknya lebih kayak auranya aura dark gitu, Deathly Iya. Hallows 1 gitu. Kalau kamu apa, Fa? Enggak. Tapi aku juga kalau ini Kak, Mungkin aku Basilis kesel banget deh. yang Apa, Pak? Tunggu satu-satu. Chamber Apa? ada duluan. Satu-satu mau Alfa atau Hana duluan ngomong? Kenapa? Mau kamu atau Alfa dulu yang ngomong? Oh iya, terserah aja deh. Aku tuh ngikut aja. Kamu aja, Beb. Siap, kamu aja udah ngomong. Ayo udah. Jadi itu kan kakak kan tahu kan yang kedua, yang apa tuh? Chamber of Secret ya? Ya kan itu aku kesel banget dong di situ. Padahal kan yang bikin ulah bukan Harry Potter ya, tapi yang difitnah selalu dia kan. Iya kan? Iya sih. Iya kan, awalnya aku juga mikir siapa ya yang bikin tulisan di tembok ada darah-darahnya. Terus yang ini ya kan, terus dia sampai dapat bukunya si Tom Riddle. Terus ternyata si Ginny dong, ya kan, si Ginny ternyata emang kayak di hipnotis gitu kan sama Tom Riddle. Tom Riddle, ya kan. Karena dia paling gampang lah istilahnya, dia juga kayaknya kan udah mulai demen-demen sama Harry Potter tuh. Dia kan udah mulai nanya-nanya, terus kayaknya dia paling gampang lah. Kalau teman-temannya kan nggak mungkin, karena kan setiap hari sama Harry Potter kan. Iya. Jadi pasti ketahuan. Kalau misalkan Malfoy pun juga nggak mungkin, pasti dia nggak mau, karena kan Malfoy ya tahu sendiri lah, lain kan. Itu aku rada kesel aja sih sebenarnya di bagian yang itu. Iya. Kayak apaan banget sih, makanya aku males kalau nonton yang itu. Sebenarnya seru juga, cuman aku males aja kalau nonton yang kedua. Males yang kedua. Kamu apa, Pak? Gregetan lah nggak. Tapi yang paling boring yang kelima. Yang kelima boring. Soalnya ada Profesor Umbridge yang paling males dilihat. Yang kasih peraturan gak jelas. Sejak ada konfrontasi dari Kementerian Sihir ya. Iya. Kamu suka episode pingin nonton yang mana, Pak? Dari semua. Ulang-ulang ya tadi yang Chamber of Secret, Kamrasi. Chamber of Secret. Giran si Hana nggak suka, kamu suka. Kenapa, Pak? Karena bisa ngelihat
Pertama bisa ngeliat Basilisk, terus itu kan diceritain masa mudanya Voldemort seperti apa, Iya, ya kan? si Dalam Tom sosok Marvolo Riddle. dalam sosoknya si Tom Riddle itu yang akhirnya bikin uh, in anagram jadi I am Voldemort. Hmm. Itu kan diceritain masa muda si Voldemort seperti apa, jadi biar bisa bikin si Harry itu lebih kenal lebih dekat siapa sih Voldemort. Soalnya kan si Harry kan sebelum itu nemuin buku yang pas dia nulis tuh hilang Iya. kan, itu tiba-tiba dibalas gitu. Nah itu tuh adalah buku yang isinya tuh isi dari pemikirannya si Tom Riddle. Iya. Jadi si Harry penasaran curhat soal apa, dan ntar dibalas tuh sama si Tom Riddle, dan ternyata memberitahu kisahnya. Iya dalam filmnya ternyata si Tom Riddle tuh sengaja mancing Harry buat terus tulis biar dia bisa bawa si Harry tuh ke Chamber of Secret, jadi dia bisa ngebunuh Harry di situ. Basilisk. Rencananya gitu. Seperti itu, tapi kan nggak jadi itu sukanya di situ karena ada pertama ada hewan mitologi yang dibangkitin. Bisa ngeliat masa mudanya Voldemort si Tom Riddle, dan bisa ngeliat pedang Gryffindor. Iya, Godric Gryffindor ya, keren banget sih itu, aku punya dulu, bisa bunyi tuh. Akhirnya Horcruxnya dihancurin tuh, kan Horcruxnya ternyata bukunya tuh itu dihancurin tuh. Iya, Horcruxnya bukunya pakai giginya Basilisk dihancurin sama si Harry. Sama Hermione. Yang di episode terakhir, di Deathly Hallows Part 2 dihancurin kan sama Harry Potter sama Hermione, apa salah? Iya, dihancurin. Gitu deh, kalau gue cerita gue kasih rating berapa nih? Berapa, Pak? Apa ya? Untuk apa? Untuk dari semua. Ini jatuhnya kita jadi Harry Potter 10/10 10/10 kalau aku mah 10 udah 10, nggak mungkin. Soalnya nggak ada series sebagus Harry Potter. Harry Potter mungkin 8. Kenapa 8? Dari 7. Kenapa sih kamu tuh random banget sih? Lagi seneng gue rasa orang ini loh. Berapa? Terus lagi lapar sebetulnya. Mau makan, sana makan. Nanti nungguin ada yang orderin aja. Di jam segini siapa yang orderin? Ayo. Bukan gue. Ayo. Apa kamu? Oke, jadi gitu guys. Ya. Aku kasih 10 soalnya film sepanjang masa gak akan pernah bisa tergantikan, dan kalau boleh jujur Harry Potter adalah film fantasi yang mungkin gue ngeh dan gue tonton pertama kali. Bener banget. Childhood memories tau. Sepanjang masa. Dan jujur ya gue sebelum nonton gue kenal superhero kayak Marvel, kayak DC sesudah nonton Harry Potter. Jadi kalau misalkan Harry Potter tuh adalah film fantasi gue pertama. Sebelum itu kan gue nonton Cinderella, Disney, Princess. Oh pasti lah, kan kita kan cewek kak. Enggak, tapi Harry Potter tuh childhood memories banget tau. Bener. Soalnya kan dia keluar aja, aku masih kecil banget ya kayaknya, TK deh kayaknya. Waktu aku tahu banget Harry Potter. Aku juga TK SD. Pokoknya aku inget banget TK, terus aku ngefans banget. Mama aku beliin aku kaos Harry Potter, tas Harry Potter, semuanya. Anduk mandi juga Harry Potter. Aku inget banget sampai sekarang masih ada. Gitu. Gue juga sih sampai ini tau, ngirim surat ke Daniel Radcliffe dibales tau. Anjir. Aku tuh halu tau, gara-gara Harry Potter tuh aku halu tau. Apa email? Gila halu ya gue. Surat halu mulu hidupnya. Ke London. Dapat dibales, dikasih foto sama Daniel Radcliffe. Oh my god. Aku juga sampai punya poster tau Harry Potter. Kalau nggak salah Half Blood Prince deh kalau nggak salah. Aku tempel gede-gede di kamar. Gila. Itu sumpah sih parah banget sih. Itu parah banget sih. Gue iseng banget ngirim ke London. Itu iseng banget gue ngirim lewat pos. Dulu kan zamannya pos. Orang kaya. Ngirim. Orang kaya mah beda. Apa?
ikan pos dulu cuma 4.000. Kan bukan pos yang pos kayak sekarang JNE. Hah? Ini pos-pos yang Iya. pos surat. Iya, pos atau pos Indonesia. Iya. Iya kan? Yang Murah lah. pakai perangko. Sekarang berapa? Tapi kakak orang kaya sih, aku gak kepikiran sampai segitunya loh. Ke Daniel Radcliffe, gila. Gue kenapa kirimin surat ke gue cuma ngirim surat ke kertas doang. Hello Daniel, I'm a big fan of you and gitu-gitu doang. Iseng-iseng doang. Basic banget ya. Basic banget. Basic Terus dibalas later. lagi. Dibalas sama foto gede. Thank you so much, kirim foto Daniel Radcliffe. Ya Allah, hilang sekarang. Sedih banget. Masih ada dong fotonya. Enggak, udah hilang. Itu udah tahun 2001, 2002-an. Bahkan 2001, 2002 ngirimin surat. Aku aja masih kecil ya, belum ngerti apa-apa. Zamannya si Daniel masih kecil sih ya, jadinya dibalas-balasin. Kalau sekarang nggak tahu deh. Iya, dulu kan masih anak-anak kecil gitu Danielnya. Gitu. Masih Iya, Aku masih kecil, makan masih disuapin. Belum 2001, 2002. Balik. Oke. Udah ya. Oke. Itu deh, sekarang kita kasih kesimpulan Alfa. Kayak gue pas Harry Potter gue mulu nih ngomong dari tadi. Gantian. Kayak Nola kemarin Alfa terus, sekarang gue mulu nih. Yang ngomong lah. Kesimpulannya dari review kali ini adalah buang sampah sembarangan. Kok gitu? Kalau buang sampah sembarangan, nggak akan bisa nonton film lagi karena lingkungan tercemar. Oh gitu. Apa hubungannya sama sampah? Tuh kan? Tentu ada hubungannya dong. Apa? Misalkan nih sampah, buang sampah sembarangan, Yes. kan lingkungan tercemar, banjir, ada penyakit baru. Ya kita nggak bisa keluar rumah buat nonton. Iya, sedih banget sih. Iya bener sih. Jadi kita harus menjaga lingkungan sebaik-baiknya dengan cara tidak buang sampah sembarangan, terus Jaga jarak. Social kesehatan, distancing. dan pakai Jaga masker. jarak. Ya gini kita kan udah jaga jarak, kita virtual kan gak ketemuan. Iya Ya. sih. Iya kan, jaga jarak. Jangan deket-deketan. Gak deket-deketan, gak salah lagi. Gak deket-deketan. Jarak minimal 1 meter kan, 1,5 meter atau 2 meter. Apa? Deketin aja nggak dideketin banget. Jaga jarak berarti gak boleh pacaran kan? Ulang. Kamu ngomong apa barusan? Hah? Deketin siapa, Pak? Oh, oke. Iya, siap. Kak, jaga jarak berarti gak boleh pacaran kak, bahaya. Oh, ya udah berarti gua gak usah dekat-dekat sama dia. Kedua orang yang gak ngizinin gue balikan. Oke, baik. Semuanya juga gak ngizinin tau. Ya udah ya. Emang sih.